jihad sebenarnya ini. Nih, ya. Jihad besar adalah berjuang, mengendalikan diri dan membentuk diri untuk kebaikan diri dan sekitar. Nah, ini adik-adik yang harus tahu, ya. Jadi kalau orang ngomong jihad, ini yang jihad, ya. Reginda Naila. Kelas berapa sekarang Reginda Naila? MA Nurul Huda. Kelas berapa, Nak? Dek. Kelas berapa? Ya, kedengeran ya. Suaranya nggak dengung. Oke. Apapun kalian tadi ya. Maaf saja, waktunya tinggal 5 menit. Siap, ya. Nah, ini tadi ya. Jihad itu bukan perang, tapi mengendalikan diri dan membentuk diri untuk kebaikan diri yang sekitar. Seperti yang tadi, Dek Sri Utami ingin menjadi dosen guru bahasa Arab. Ya, dari sekarang ini berarti mengendalikan diri. Gak usah pacaran, ya kan? Ya, fokus dengan belajar, kan? Membentuk diri. Gimana caranya agar bahasa Arabnya bagus? Bagaimana caranya agar bisa kuliah yang bagus terkait dengan bahasa Arab, ya, semacam itu. Fokus saja. Itu artinya adik sedang jihad, ya. Itu jihad itu tidak harus seperti yang diungkapkan oleh mereka itu, ya. Karena ini inti dari jihad adalah badlul juhdi linailil khairi bil khair. Ya. Jihad adalah bersungguh-sungguh meraih kebaikan dengan cara baik. Ya. Jihad. Tadi ya, Mas Nabil tadi ingin menjadi polisi. Itu asal sungguh-sungguh dan kemudian itu bagus ya. Menjadi polisi niatnya misalnya dalam hal ini untuk menjaga keamanan ya. Juga meningkatkan karir dalam hal ini. Tapi harus dengan cara yang baik ya. Ya Mas Nabil, mana tadi Mas Nabil? Ya. Harus dengan cara yang baik. Tujuannya harus jelas dulu ya. Si Utami juga sama tadi. Harus tujuannya benar dulu. Ingin jadi profesor bahasa Arab misalnya, itu nanti harus ada tujuan lagi, ya kan? Tujuannya apa ini? Misalnya gitu kan? Tapi caranya harus baik juga, Dek Sri Utami, ya. Jadi tujuan harus baik, caranya juga harus baik, ya. Karena ini saya kasih tabel ke kalian, ya. Kalau tujuannya buruk dan tindakannya buruk, maka hasilnya pasti buruk. Ya. Contohnya adalah maling, ya. Merampok. Itu tujuannya jelek, mengambil hak orang lain dan tindakannya mengambil hak orang lain, maka hasilnya buruk, ditangkap polisi, ya. Kemudian kalau tujuannya buruk, tindakannya baik, hasilnya juga buruk. Contohnya orang modus, ya kan? Mas Nabil misalnya tadi deket-deketin cewek gitu kan, baik-baikin gitu, tapi ternyata niatnya jelek. Nah itu modus, ya kan? Itu artinya niatnya buruk walaupun tindakannya baik. Hasilnya apa? Buruk. Nah, atau kalau tujuannya baik, ya, tapi caranya buruk, itu juga hasilnya buruk, ya. Contohnya apa? Bangunin adik kalian, tapi pakai segayung air, ya. Bangunin itu. Sri Utami karena mau jadi ustazatun misalnya gitu kan, adiknya nggak sholat subuh nih kan, diguyur, sholat lu, gitu kan. Niatnya baik, tapi caranya jelek. Hasilnya apa? Adiknya ngamuk-ngamuk, ya kan? Gitu, buruk. Nah, harusnya apa? Tujuannya baik, caranya juga baik. Seperti tadi, Dek Sri Utami mau jadi profesor bidang bahasa Arab. Tujuan bagus, caranya harus baik, belajar yang baik. Jangan kayak Mas Nabil tadi, ingin jadi polisi, tujuannya bagus, caranya baik. Nggak boleh nyogok Mas Nabil, ya. Kalau nyogok itu tindakannya buruk, ya. Nah, kita nanti bisa lihat nih, semua yang ini nih, teroris apa? Apakah tujuannya baik?
kita nggak yakin ya. Tindakannya buruk, ya kan? Minimal yang mana nih? Taruhlah kita husnudon, niat mereka baik, tapi tindakannya buruk, hasilnya buruk ya. Artinya mereka tidak sesuai dengan tabel tujuan, tindakan, dan hasil ini. Sementara kalian ini semua, saya harap kalian itu berjihad, artinya apa? Sungguh-sungguh membentuk, menahan diri, membentuk diri dengan cara baik, dengan tujuan baik. Nah, itu adalah jihad. Itu saja Mas Suratno. Terima kasih. Mohon maaf kalau kelebihan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Zen atas paparannya yang sangat, saya kira, jelas, inspiratif. Semoga menjadi bekal untuk adik-adik sekalian, terutama ketika menemui propaganda atau modus-modus dari kelompok ekstremis, terutama yang berkaitan dengan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis, padahal sebenarnya mereka memanipulasi Al-Quran dan hadis untuk kepentingan mereka. Jadi harapannya menjadi bekal adik-adik lebih hati-hati, lebih waspada ketika menghadapi hal-hal seperti itu. Selanjutnya sesi saya mau share dulu. Ya. Share. Ya. Apakah kelihatan PowerPoint saya? Sudah bisa, Pak. Sudah, terima kasih Ustaz Zen. Ininya infonya. Adik-adik sekalian, kita kan bahasa Jerman, jadi guten Morgen gitu kan. Wie geht es dir? Und wusste ich dir alle sehr, sehr gut gitu kan. Kalau orang Jerman dulu gitu kan. Kalau Ustaz Zen bahasa Arabnya yang canggih. Ya saya bisa bahasa Arab dikit, tapi kalau bahasa Jerman, karena dulu 5 tahun di Jerman ini gitu kan. Selama studi S3. Jadi ya dikit-dikit lah. Makanya kalau adik-adik ini kan tinggal nunggu rapot ya. Nunggu Piala Dunia, Piala Eropa ya. Malam-malam gitu kan. Qiyamul Lail lakinnahu ghairu shalih gitu kan. Begadang tapi kata-kata Bang Roma Irama tiada artinya gitu kan. Nah itu saya nonton terus ini. Kebetulan fansnya kan Der Panzer gitu kan. Timnas Jerman. Kalau Ustadz Zen ya nggak ada di timnas Mesir ya, padahal Mohamed Salah yang nggak pernah benar itu bagus, tapi kan nggak ikut ya. Jadi ya nggak tahu Mas Zen, Ustadz Zen ini dukung siapa. Kalau saya dukung Jerman karena pernah 5 tahun di sana. Saya dukung kamu aja, Mas. Hah? Saya Apa? dukung kamu. Oke, gitu kan. Makasih kakak. Adik-adik sekalian, hari ini saya akan presentasi tentang pemuda, kerentanan ekstremisme, dan radikalisasi online. Jadi yang pertama, kenapa pemuda menjadi target kelompok ekstremis sehingga menjadi rentan, vulnerability bahasa Inggrisnya. Dan yang kedua, kenapa mereka menggunakan strategi milenial, menggunakan internet, sehingga banyak adik-adik remaja yang terpapar secara online atau terradikalisasi secara online. Saya ingin presentasi tentang itu. Oh iya, sebelum melanjutkan, kalau adik-adik ada pertanyaan, baik untuk presentasi saya maupun untuk presentasinya Ustadz Zen, silakan ditulis saja di forum chat. Jadi menghemat waktu, karena nanti sesi tanya jawabnya enggak panjang. Belum lagi kalau interaktif seperti tadi, kadang-kadang mic-nya bermasalah, jaringannya bermasalah. Jadi ditulis di forum chat mulai dari sekarang. Silakan ya. Nah, adik-adik sekalian, saya kira-kira akan membahas 4 hal dalam presentasi hari ini, mungkin sampai jam ya 10 ya, atau 10 kurang dikit lah. Yang pertama, nanti saya akan bahas
kita sering dengar kalau ada terorisme, wah kalau Islam aja, kalau Muslim aja langsung disebut teroris. Gitu. Kalau non-Muslim nggak disebut teroris. Gitu. Itu adalah pernyataan yang tidak benar. Pernyataan yang salah paham dan menyesatkan. Misunderstanding and misleading statement atau judgment. Ya, juga ada suka bilang itu, alah teroris itu untuk mendiskreditkan Islam aja gitu. Islam teroris dan sebagainya. Padahal itu misunderstanding and misleading statement. Tidak benar seperti itu. Itu. Kemudian nanti saya akan menjelaskan tentang tadi dua sisi mata uang. Internet di satu sisi sangat positif, ada revolusi internet. Kita bisa video call misalnya dengan teman kita. Saya masih video call dengan teman-teman saya di Jerman gitu kan. Ya biar bahasa Jerman ngapak saya nggak hilang gitu kan. Karena saya orang Tegal gitu kan. Tapi ya bahasa Jerman Tegal nggak hilang. Itu pakai internet. Tapi di sisi lain tadi internet juga ternyata revolusi kelompok ekstremisme terorisme. Sekarang rekrut pakai teroris, nyari duit buat teroris, pakai internet, semuanya nanti saya jelaskan. Nah, yang ketiga, saya ingin menjelaskan ini waspadalah, waspadalah, gitu kan? Kalau kata Bang Napi di RCTI. Kenapa? Karena pemuda itu menjadi target radikalisasi online. Teman-teman masih remaja harus pastilah nggak mungkin nggak ada yang internetan di sini kan, harus hati-hati. Nah yang terakhir nanti kalau masih ada waktu ya saya akan membicarakan tentang bagaimana sekolah mengatasi radikalisme atau ekstremisme. Tapi kalau nggak ada ya minimal A, B, C. Itu ya adik-adik ya. Nah yang pertama ini. Tadi saya mengatakan bahwa oh itu teroris. Itu cuma kalau Islam disebut teroris gitu kan. Kalau non-Islam nggak disebut teroris itu nggak benar. Terrorism is not only religious but also secular. Teroris itu ada di semua agama. Mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, mau Yahudi itu ada. Itu yang pertama. Bahkan teroris itu ada yang non-agama. Orang-orang ateis yang menjadi teroris itu juga ada. Contohnya ini, riset Robert Pape, seorang profesor di bidang international relation di Amerika yang fokusnya ke studi terorisme misalnya. Riset tahun 1980 sampai 2009 yang paling banyak bom bunuh diri terorisnya itu bukan kelompok agama, bukan kelompok Islam, tapi adalah kelompok teroris The Tamil Tiger, Macan Tamil. Macan Tamil ini di Sri Lanka. Ibu katanya Kolombo. Macan Tamil ini bukan kelompok Islam, bukan kelompok Kristen, bukan kelompok agama. Dia adalah kelompok kiri. Kelompok Marxis. Kelompok Marxis berarti kelompok ateis. Dan mereka menjadi teroris. Jadi teroris bukan cuma Islam. Semua ada. Kalau ada orang, oh teroris ini Islam, kalau nggak Islam nggak disebut teroris, itu kurang piknik gitu kan. Maksudnya kurang banyak membaca, kurang wawasan, tapi buru-buru menjudge gitu kan. Itu. Ini hasil riset. Nah, ini dia. Ya, saya ingin membuktikan bahwa yang disebut ekstremisme terorisme itu enggak cuma Islam, semua agama ada. Teman-teman lihat nih yang bendera ISIS, Islamic State of Iraq and Syria. Bahasa Arabnya Daesh, Daulah Islamiyah fil Iraq was Syria. Ini adalah ya teroris yang membadak atau pakai baju Islam, pakai bendera hitam ada tulisannya la ilaha illallah dan sebagainya. Memang ada kaum muslim ya membajak Islam tuh jadi teroris. Tapi juga agama lain ada nih contohnya. The Face of Buddhist Terror menjadi cover majalah Time. Itu namanya Biksu Aksan Wiratu. Biksu Wiratu.
Dia itu menjadi mastermind, menjadi dalang, menjadi otak persekusi kelompok muslim di Myanmar. Kalau teman-teman suka baca berita internasional pasti tahu. Ini adalah bukti bahwa orang Buddha, bahkan biksu loh ini. Artinya biksu kalau di Islam itu kan kayak ulama. Itu menjadi teroris. Ya, itu Buddhis. Yang di bawah nih, namanya kalau yang gundul pakai kacamata, pasti teman-teman tahu Mahatma Gandhi. Kalau nama aslinya Mohandas Karamchand Gandhi. Tokoh nasionalisme, pejuang kebinekaan dari India. Kebetulan dulu sebelum suka drakor, saya fans Bollywood saja. Jadi fans India, termasuk fans Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu ditembak mati oleh teroris beragama Hindu. Ini sebelahnya, namanya Nathuram Godse. Apa dia bilang alasannya menembak Gandhi? I killed Gandhi to save the nation. Gue bunuh Gandhi untuk menyelamatkan bangsa ini. Ya kayak Islam juga gitu. Gue ngebom bunuh diri untuk menyelamatkan Islam, bela Islam gitu. Nathuram Godse orang India, tentu beragama Hindu. Di Hindu juga ada teroris. Kenapa alasannya untuk menyelamatkan India? Jadi gini, Gandhi itu dia pejuang kemajemukan, kebinekaan. Pengennya India ini menjadi yang negara majemuk. Kan nggak cuma Hindu aja di India, walaupun Hindu mayoritas. Ya kan? Tapi kan ada Islam, dulu Pakistan, ada Kristen, Katolik. Gandhi maunya India menjadi negara seperti itu. Nathuram Godse nggak setuju. Khawatir nanti kalau India nggak jadi negara Hindu, wah bahaya nih. Jadi gue tembak mati aja. Itu adalah ekstremis fanatik Hindu yang anti kebinekaan. Maunya India menjadi negara Hindu, nggak boleh ada orang non Hindu di situ. Gandhi karena pemimpin berpengaruh ditembak. Itu adalah ekstremis teroris Hindu. Nah, yang paling ini kebetulan badannya agak gempal kayak saya ya. Untung saya nggak gondrong, Ustaz Zer. Itu adalah namanya Shoko Asahara, orang Jepang. Jangan taunya cuma Oshin ya. Ya Oshin aja juga nggak tahu ya. Karena generasi dulu. Namanya Shoko Asahara. Shoko Asahara itu adalah ya pemimpin sekte kiamat Aum Shinrikyo. Aum Shinrikyo. Shoko Asahara ini dia mengklaim sebagai titisan Yesus Kristus. Yesus Kristus kan orang Kristen ya, ini orang Kristen. Dan sebagai orang yang tercerahkan kedua, manusia yang tercerahkan kedua setelah Siddhartha Gautama. Teman-teman, adik-adik tahu Siddhartha Gautama? Tokoh orang Buddha. Jadi Shoko Asahara dengan sekte kiamat Aum Shinrikyo ini adalah kombinasi teroris Kristen dan Buddha. Kalau teman-teman baca berita dulu, sekte kiamat Aum Shinrikyo itu teroris di kereta api bawah tanah Jepang pakai gas beracun. Kalau kereta bawah tanah itu kan udaranya nggak cukup, dikasih gas beracun, dibajak, matilah semua. Kereta ya banyak lah, ratusan lebih. Ya. Tahun 80 sekte kiamat pimpinan Shinrikyo menteror masyarakat Jepang dengan gas beracun di kereta bawah tanah, ratusan meninggal. Menurut pemerintah Jepang, itu adalah tragedi terbesar kedua setelah bom Hiroshima dan Nagasaki tahun 42 atau 43.
Teman-teman, adik-adik pasti tahu lah bom Hiroshima Nagasaki. Jadi Jepang di bom sekutu yang mati banyak banget lah, pasti bom nuklir kan. Nah, kasus teror oleh Sam Rikyo itu adalah tragedi terbesar kedua di Jepang setelah bom itu. Artinya bahaya banget. Dan ini adalah teroris gabungan Kristen dan Buddha. Jepang kita ketahui ya mayoritas beragama Shinto lah ya. Ini adalah bukti bahwa terorisme ekstremisme itu bisa ada di agama apa aja, bukan cuma Islam. Mereka memanipulasi ajaran agama untuk kepentingan kelompok, kepentingan pribadi dan sebagainya. Jadi kalau dia bilang, Allah kalau Islam disebut teroris, kalau non Islam enggak. Yalah, gitu kan. Laut aja keles, gitu kan tadi kayak Ustaz Zen ya. Kurang baca, kurang piknik, kurang wawasan. Ya, kalau di pesantren mahfudotnya an-nasu a'da'u ma jahilun gitu kan. Salah ngomong aja, menolak sesuatu yang nggak tahu gitu kan. Padahal terorisme bukan cuma Islam. Ada agama ini, di contohnya ya. Next slide nih. Ini dia. Bahkan terorisme bukan cuma Islam, Kristen, dan agama-agama. Ada yang disebut sebagai teroris sekuler. Ateis. Contohnya nih, namanya Pegida. Ya. Pegida ini bahasa Jerman, patriotis gegen Auslander kira-kira. Patriotis itu ya patriotisme, gegen itu melawan, Auslander itu imigran. Jadi kelompok nasionalis ekstremis Jerman yang benci banget sama imigran, baik dari Afrika maupun dari Asia, termasuk imigran Muslim. Ya kalau ada teman-teman kadang dengar ada Islamofobia di Eropa, ya ini dari Pegida ini. Dan Pegida ini adalah kelompok neo-Nazi. Kelompok neo-Nazi di Jerman. Ya namanya neo-Nazi ya ateis, tapi mereka menjadi ekstremis teroris. Ada lagi nih yang gundul di bawahnya itu, bukan yang pegang, itu namanya Brenton Tarrant. Brenton Tarrant itu kalau teman-teman adik-adik ingat, dia itu adalah orang Australia yang menembak Muslim yang sedang sholat di masjid di Selandia Baru. Di Selandia Baru. Brenton Tarrant ini ya, dia ideologinya adalah nanti, jadi sebelum nembakin Muslim yang di Masjid Selandia Baru, Brenton Tarrant itu ada istilahnya manifesto Brenton Tarrant. Diposting di Facebook, diposting di YouTube. Jadi pokoknya gue mau nembakin Muslim karena ini bla 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 bla. Ini adalah teroris dan dia non agama. Katanya sebelum nembakin masjid itu, Brenton Tarrant ini pergi ke negara bekas Yugoslavia. Dan di sana memang ada kelompok ekstremis sekuler, saya lupa namanya, yang dulu terlibat dalam ethnic cleansing, pembersihan etnis, terutama etnis Turki, yang sisa-sisa Ottoman. Kan dulu Ottoman sampai Yugoslavia itu dibersihkan sama teroris ini. Nah, Brenton Tarrant ini terindikasi masuk kelompok itu sehingga nembak di Selandia Baru. Ya. Atasnya itu namanya yang perempuan namanya Jacinta Ardern. Jacinta Ardern itu adalah Perdana Menteri Selandia Baru. Ya teman-teman belajar international relation dikit lah. Siapa tahu mau ada yang kuliah di HI gitu lah. Ini Ardern label most shooter terrorist entity. Jadi Perdana Menteri Selandia Baru melabeli penembak masjid most shooter itu sebagai entitas teroris. Hello, siapa bilang Muslim doang yang disebut teroris, kalau non Muslim enggak? Jacinta Ardern langsung bilang Brenton Tarrant ini teroris. Dan karena teroris dia dihukum sesuai undang-undang anti terorisme.
Kebetulan aja Selandia Baru nggak mengenal hukuman mati, jadi dihukum seumur hidup. Itu hukuman terberat. Tapi bahwa yaitu teroris, dan Perdana Menteri secara resmi mengatakan itu sebagai teroris. Ya, ini sebelahnya ada itu Hans Breivik, orang Norwegia. Dia menembak anak-anak SMA yang lebih lagi kemah di pulau di Oslo, Norwegia. Jadi kayak misalnya anak-anak Garut ini kita camping Ustadz Zen gitu kan di Pulau Seribu gitu kan. Nah terus ada teroris datang situ, dikejar, ditembak semua kan nggak bisa lari ke laut, nggak bisa berenang gitu kan. Banyak yang mati itu. Nah, ini adalah teroris dan dia adalah ya sekuler, ateis, non agama. Jadi nggak cuma agama, bahkan non agama. Tamil Tiger nih yang gambar macan, Charlie Hebdo di Prancis, atau ini di Amerika ada namanya Ku Klux Klan atau 3K. Itu juga kelompok teroris yang sekuler. Nah dia itu adalah white supremasi kulit putih. Jadi dia benci banget sama orang-orang kulit hitam, kulit berwarna kayak kita, orang Asia yang matanya sipit, gitu. Dan dipersekusi, diusir, kadang-kadang ya ada kekerasan. Nah itu adalah bukti non agama. Next slide, ini sudah 926. Ini. Kalau teroris Islam memanipulasi ayat Al-Quran sama ayat hadis, sama hadis Nabi, seperti tadi disampaikan Ustaz Zen. Teroris agama lain juga memanipulasi ajaran-ajaran agama. Kalau teroris ateis gimana Pak? Gitu kan? Teroris ateis itu punya ideologi, namanya The Great Replacement. The Great Replacement itu penggantian besar-besaran. Yang lucu, kalau teroris kayak ISIS kan memanipulasi ayat Al-Quran dan hadis. Teroris ateis ini ideologinya The Great Replacement. Padahal The Great Replacement itu aslinya novel. Aslinya novel, karya sastra. Jadi dia novel, bahasa Perancis, judulnya Le Grand Remplacement. Gue nggak bisa baca Perancis nih. Ustaz Zen mungkin bisa karena di Mesir ya. Kan Mesir bahasa Arab dan Perancis, karena jajahan Perancis dulu. Jadi gini, Le Grand Remplacement itu novel tentang Perancis, istrinya gini. Oh, jadi Perancis ini kan sekarang makin banyak imigran. Karena dulu Perancis menjajah negara-negara Muslim Afrika Utara, Mesir, Maroko, Aljazair, Tunis, dan sebagainya. Banyak imigran datang. Imigran datang, mohon maaf, kadang-kadang anaknya banyak. Orang Eropa kan pada nggak mau kawin, nggak punya anak, ini anaknya banyak. Kemudian ya namanya belajar ada yang sukses. Sehingga ada orang-orang Eropa yang khawatir. Wah nanti lama-lama orang Eropa ini ada the great replacement nih. Kemudian mereka menjadi fanatik, Islamofobia dan sebagainya. Nah kemudian the great replacement ini menginspirasi white supremasi, Ku Klux Klan, Grand Tontaran, pokoknya Islamofobia atau orang-orang yang tidak mesti Islamofobia, yang tidak ini dengan mereka gitu kan, tidak sama dengan mereka, menjadi teroris. Jadi jangan kira teroris cuma Muslim, yang Kristen, Buddha, Hindu ada, bahkan yang sekuler ada. Yang teroris Muslim memanipulasi ayat Quran sama ayat sama hadis. Teroris ateis sekuler, ideologinya the great replacement dari novel. Dari neo-Nazi juga banyak the great replacement gitu kan. Pegida kan dia nggak suka sama imigran dari kulit hitam, imigran dari Asia, maunya Deutschland über alles dan cuma orang Jerman aja. Waktu saya di Jerman, kalau ketemu neo-Nazi itu gini, Ausländer Geweg gitu kan. Geweg itu ya pergi sana, maksudnya balik ke daerah asalmu gitu kan. Rasis mereka memang. Dan itu kadang-kadang ya pakai kekerasan juga harus hati-hati gitu. Nah, itu adalah contoh bagaimana terorisme itu
Bukan cuma Islam, Kristen, Hindu, Buddha ada, bahkan yang ateis juga ada. Nah itu adik-adik perlu ketahui lah ya. Ini. Nah selanjutnya kita mau bahas kenapa kalau dalam konteks radikalisasi menjadi ekstremis itu kenapa pemuda dari internet. Yang pertama, pemuda remaja itu namanya darah muda ya. Darah muda itu kalau kata Bang Haji Roma Irama lagunya darah muda, darahnya pada remaja. Yang maunya menang sendiri, kalau salah tak peduli. Karena jaim. Jaimnya kan gede masih anak muda. Jadi remaja itu secara psikologi itu fase adolescensi. Peralihan dari anak-anak ke dewasa. Itu ditandai adrenalinnya. Kalau adrenalin itu apa? Nanti diprovokasi itu gampang. Itu Palestina dibom, kita balas dendam di Indonesia. Ini dan sebagainya, bla bla. Oh, dulu ada perang salib, kita balas. Mudah diprovokasi. Udah gitu, kalau pemuda, ya, sudah tahu salah, kadang-kadang dibilangin susah. Karena maunya menang sendiri, walau salah tak peduli. Jaim itu ya karakter remaja. Apalagi remaja yang enggak kritis. Oleh karena itu, kaum remaja ini harus membekali diri, kita harus kritis, harus banyak baca, jangan mudah terprovokasi, gitu kan. Insya Allah nanti lambat laun menjadi dewasa seiring dengan berjalannya waktu. Kemudian yang kedua, kenapa pemuda menjadi target juga? Kebetulan sekarang kan ada hijrah banyak banget ya. Secara sosiologis, ternyata peradaban sekuler itu gagal. Sosiolog namanya Peter L. Berger itu punya tesis namanya The Secularization of the World. Jadi desekularisasi dunia. Jadi dunia itu gagal menjadi sekuler, justru menjadi agamis. Yang kita sebut sebagai religious revitalization. Revitalisasi agama. Di Indonesia yang muslim, sekarang banyak kelompok hijrah, semua makin agamis dan sebagainya. Di Amerika yang Kristen, evangelis juga banyak. Di India gitu. Jadi memang ada revitalisme agama. Peradaban modern yang sekuler, banyak teknologi, ternyata kering spiritual. Akhirnya orang lari ke agama. Hijrah dan sebagainya. Dalam sosiologi agama, orang lari ke agama itu fine-fine aja, baik-baik aja, bahkan bagus. Karena kan agama banyak nilai positif, banyak juga apa istilahnya secara spiritual bikin tenang, damai dan sebagainya. Cuma kalau larinya ke agama, ketemunya kelompok ekstremis teroris, itu jadi bahaya. Revitalisasi agama is okay, fine. Tapi what kind of religion gitu kan? That should be revitalized gitu kan? Agama seperti apa yang direvitalisasi? Harusnya agama yang toleran, sifat damai dan sebagainya. Kalau agamanya itu ekstremis teroris, bahaya. Oleh karena itu kalau dalam studi terorisme itu ada namanya istilahnya born again Muslim. Sekarang kan era revitalisasi agama. Contoh misalnya ya, kebetulan kalau saya dari kecil di pesantren, Ustaz Zainul juga. Misalnya ya Sri Utami inilah. Mbak Sri Utami waktu kecil, misalnya nggak diman ya, belajar matematika, fisika, nggak pernah belajar agama. Ya, pokoknya nggak pernah ngaji, orang tuanya mungkin sibuk gitu kan. Kalau anak-anak lihat orang mati, itu malah ketawa, mati gitu kan. Begitu usia SMP SMA, lihat orang mati udah tahu, oh ternyata hidup ini sebentar ya akhi, gitu kan. Terus nanti ada pertanyaan, bekal kita apa gitu kan. Apa yang sudah kita siapkan itu bekal akhirat gitu kan. Kita sudah mulai mikir gitu kan. Gitu. Ya. Dari situ mikir kemudian muncullah giroh atau semangat dan hijrah nanti. Yang tadinya nggak pernah ngaji jadi ngaji dan sebagainya.
It's okay, fine. It's okay, fine. Yang nggak oke, nggak fine. Kalau kemudian ngajinya di Mbah Google, gurunya nggak jelas, ternyata itu ideologi teroris. Bahaya. Dibohongin karena masih bodoh kan. Kalau dari pesantren kita ketemu teroris, nyantai, itu kan udah tahu, gitu kan. Tapi kalau nggak pernah belajar agama, seperti tadi disampaikan Ustaz Zen, kamu muslim, ayo muslim, gitu kan. Bahasa baca Quran ini baca nih, gitu kan. Kamu percaya Quran, percaya, gitu kan. Pilih Al-Quran atau Pancasila, Al-Quran. Dimanipulasi, bahaya. Oleh karena itu, born again Muslim ini harus hati-hati. Teman-teman punya giroh untuk belajar agama, bagus. Hijrah bagus. Tadi saja menjelaskan ya, hijrah dari harusnya gitu, jadi lebih bagus. Ya, belajar agama gurunya yang jelas. Ya di Indonesia ada NU, Muhammadiyah, Persis, PUI, itu kan terkenal sebagai organisasi moderat. Hati-hati belajar agama di internet. Ya, riset membuktikan 70% informasi di internet itu hoax, termasuk informasi keagamaan. Kalau ada ayat Quran di internet, saya rubah dikit, siapa yang tahu? Kalau ada ideologi info-info, saya ini 70% informasi di internet itu hoax, termasuk informasi keagamaan. Sehingga kalau belajar agama di internet harus hati-hati. Jadi born again Muslim lah. Ya, teman-teman yang terutama misalnya punya hero, punya semangat, itu fine, it's okay, no problem. But it will be not okay, it will be not fine, it will be a big problem if you all meet ketemunya extremism ideology and extremist recruiter. Itu. Oleh karena itu, hijrah harus hati-hati. Belajar dengan guru yang jelas sanadnya. Masuk ke kelompok yang jelas. Muhammadiyah, Darul Arqam jelas banget itu. Sekolahnya bagus, gurunya bagus, di bawah Muhammadiyah. Gitu kan. Al-Musaddadiyah jelas banget itu. Itu kan pesantren NU, gitu kan, NU moderat, gitu kan. Aman guru-gurunya. Terus PUI gitu kan. Atau di Garut ada Persatuan Islam itu juga moderat. Teman-teman yang hijrah nggak pernah belajar ngaji, kalau belajar harus hati-hati. Pilih guru yang sanadnya jelas, keilmuannya, organisasinya juga jelas. Jangan yang aneh-aneh, apalagi di internet. Naudzubillah subhanaudzubillah. Kemudian yang selanjutnya, pemuda sebagai digital native. Kita ketahui kalau Suratno ini, ya kebetulan seorang kampung, boro-boro internet, waktu kecil nggak ada listrik, gitu kan? Nggak ada listrik. Nonton TV pakai aki hitam putih. Kalau akinya mau habis, TV-nya itu tinggal separuh. Ya. Boro-boro main game. Saya itu kenal main dingdong waktu SMA tahun 90 plus lah. Main PlayStation bola favorit lanjutan dingdong itu sejak 97-98. Teman-teman, adik-adik ini kan lahirnya ribuan plus. Internet sudah ada. Dari kecil sudah main internet. Semuanya serba cepat, serba gampang. Saya itu suka lihat, Ustaz Jen, ada bayi balita belum bisa baca, ngomong aja belum bisa. Ya, itu bisa buka HP, buka HP, buka YouTube, gitu kan. Terus nyari baby shark, gitu kan, yang baby shark, dia tuh seneng banget itu. Kebetulan itu, bayangkan itu, aduh 1 tahun 2 tahun, ngomongnya aja masih patah tambah, gitu kan. Boro-boro baca. Itu sudah bisa gitu kan, buka laptopnya dinyalain dia terus buka Explorer gitu atau langsung YouTube, langsung nggak tahu dia gimana ketemu baby shark, dia puter sambil ketawa sendiri.
terus dia milik yang lain. Kalau saya boro-boro waktu kecil bisa kayak gitu kan. Tanya cuma nyari belut sawah, kan? Kura-kura namanya. Jadi teman-teman tuh digital native. Memang sangat ini digital. Oleh karena itu harus hati-hati benar. Karena dua sisi mata uang internet. Tadi pornografi ada, porno aksi ada, perjudian, narkoba, penipuan, termasuk ekstremisme. Apalagi nih, internet sebagai echo chamber and filter bubble. Kira-kira maksudnya gini, misalnya ya, jangan Mbak Sri Utami lah, yang lain deh ya. Cecilia, misalnya Azkia Salsabila. Azkia Salsabila sebenarnya nggak ekstremis. Kebetulan hero ya punya semangat belajar agama, belajarnya di Google. Di internet 70% informasinya hoax, belajar agama di situ ketemu ekstremis, termasuk yang suka game online tadi. Bisa itu nanti lama-lama jadi ekstremis. Karena apa? Karena di dalam internet itu banyak konten-konten ekstremisme. Dan kelompok-kelompok ekstremis itu juga memang cari mangsa di internet. Jadi game online ini contohnya gini, ada pengalaman SMA 1 Garut, 2 orang tuh dulu waktu saya bikin acara di sana. Dia cerita begini, Pak Sur, ya saya pernah punya pengalaman. Jadi di game online, mereka main game perang-perangan. Ya, tiba-tiba ada yang ngechat gitu kan. Assalamualaikum, ya akhi Nabil gitu kan. Salam gitu kan. Can you speak English? Yes, I can gitu kan. Nanti ditanya, are you Muslim? Gitu kan. Yes, gitu kan. Sunni or Syi'i, biasanya kalau ISIS itu ditanya gitu. Kalau misalnya kita jawab Syiah, itu mereka anti banget. Kan mereka juga benci banget sama Syiah, mau membunuh rezim di Syria, gitu kan. Sunni, nah, begitu Sunni nanti bisa itu dilacak. Teman SMA Garut itu gitu. 2 itu ketemu perekrut ISIS, someone in the Middle East, seseorang di Timur Tengah, Pak bahasa Inggris. Kira-kira sederhananya gini, Nabil, lo suka main perang-perangan nih, hebat ya, menang terus nih, sudah level ke atas gitu kan. Emang gak ingin perang beneran gitu kan. Katanya Muslim gitu kan. Tuh banyak didalimi gitu kan. Kita balas dendam di Irak dan Syria, jihad, masuk surga. Ya prosesnya bertahap, nggak langsung gitu. Di game online. Dulu sempat ada riset, anak-anak muda yang pendiam, dan karena pendiam sukanya game online di kamar, orang tuanya nggak tahu, atau main game online di warnet, itu rentan gitu kan. Rentan. Main game terus nggak pernah ngobrol sama temennya. Karena itu dimanfaatkan kelompok ekstremis. Bahkan ISIS itu saya lupa masuk di game apa, game Among Us atau apa. Itu gitu. Jadi di game perangnya itu kalau juara dapat bendera ISIS gitu. Jadi terinternalisasi lama-lama gitu kan. Nah itu harus bahaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kalau yang pertama cuma hero aja nggak ekstremis, belajar internet atau ketemu di internet dan rekrut menjadi ekstremis. Bisa juga yang kedua. Yang kedua itu gini. Misalnya Azka Nabila, ya kebetulan dia pengen, pokoknya gue mau jadi ekstremis nih, mau balas dendam gitu kan, mau balas dendam, mau jihad gitu. Sudah punya keinginan jadi ekstremis di internet, itu akan ketemu banyak teman, ketemu banyak informasi, narasi dan ideologi sehingga oh ternyata mantap gue gue keinginan jadi ekstremis itu mantap gitu kan. Ketemu banyak teman, jaringan gitu kan. Lama-lama nanti ya di internet ya itu dibilang tutorial bikin bom panci itu banyak gitu kan. Tutorial bikin bom ransel banyak. Jadi internet itu bisa memfasilitasi orang yang memang ingin agak ekstremis dikit menjadi makin ekstremis. Bisa juga yang sebelumnya yang sebenarnya nggak ekstremis karena hero aja untuk menjadi ekstrim.
Jadi intinya harus hati-hati. Ya. Nah, 9.44 berarti 5 menit lagi ya. Kita sampai 9.10, 9.15 Ustaz Zen. Jadi nanti pertanyaan ya setengah jam atau 20 menit. Nah, ini dia. Penggunaan internet kelompok ekstrim itu propaganda, rekrutmen. Propaganda itu ya nyebar-nyebar konten ekstremis. Kemenkominfo dalam setahun itu memban, ngeblok itu 5.000-an konten ekstremis. Juga ada yang karena laporan dari user yang lain. Tapi ekstremis itu juga pinter-pinter. Ada riset namanya Why Most Terrorists Are Engineer. Kenapa banyak ekstremis teroris itu sarjana teknik gitu kan? Ya jarang yang sarjana agama, apalagi LC kayak Ustadz Zen gitu kan. Mereka nggak pernah belajar agama, begitu belajar agama ketemu teroris, sama teroris dimanfaatkan karena dia pinter teknik, menguasai internet, pinter bikin game online dikasih konten teroris, pinter bikin ini, termasuk pinter begitu di ban, di blok sama Kemenkominfo cloningannya. Jadi situs konten ekstremis, ya begitu di ban sama Kemenkominfo, di ban 1 cloningannya 7.000 ibarat pepatah. Besok nanti internet sehat atau media itu dijelaskan sama Putri atau Bu Sari. Ya, propaganda juga. Rekrutmen jelas. Nanti saya jelaskan tentang Amanu Hajaru Jadu online offline. Training, yalah. Kalau misalnya sudah bayat, Sri Utami ikut ISIS, saya suruh Sri belajar bikin bom panci sama bom ransel ya, gitu kan. Training itu. Nanti beli apa istilahnya NaCl-nya natrium klorida buat bikin bom, belinya gosen aja biar nggak ketahuan gitu kan. Itu fundraising juga gitu, banyak crowdfunding donasi online itu bohongan, bilangnya ini untuk Palestina, ini untuk korban gempa, ini padahal itu untuk mendanai teroris. Itu di internet gampang itu. Oleh karena itu hati-hati. Ya kalau misalnya saya kebetulan NU, ya kalau mau donasi online ya pakai Lazisnu lah gitu kan, jelas gitu kan. Kalau Muhammadiyah, Darul Arqam misalnya ya pakai Lazisnu gitu kan. Kalau Persis mungkin punya lembaga amal zakat sendiri, mending gitu. Hati-hati crowdfunding di internet. Apalagi kalau nggak kredibel, nggak jelas. Sudah ditelusur PPATK. Ada beberapa crowdfunding bodong abal-abal. Bilangnya untuk korban gempa, ternyata untuk mendanai terorisme. Ya. Planning, mobilizing, attacking juga ya ini. Jalan. Nah ini 3 menit lagi. Nah ini contohnya nih. Teman-teman ingat nanti bisa dibaca itu. Di googling. Namanya Ivan Armadi Hasugian. Baru lulus kelas 3 nunggu lulusan SMA 4 Medan. Orangnya pemalu, menyendiri, sukanya game online, bapak ibunya sibuk, rumahnya lantai 2 di lantai atas. Tiba-tiba nggak tahu, nggak ada hujan, nggak ada angin, mencoba ngebom gereja Katolik Santo Yosef Medan di tahun 2016. Bapak ibunya lawyer, bapaknya PNS kalau nggak salah di Pemkot Medan, sampai malu minta maaf kepada seluruh masyarakat Medan di koran. Ya, kenapa? Ivan ini terradikalisasi online, jadi dia tiap hari main game, main internet, bapak ibunya sibuk, nggak tahu lah di lantai. Kenapa ya internet di kamar itu bisa, di kamar itu bisa. Ya, pakai grup BA dan sebagainya, orang tua kadang nggak tahu, apalagi kalau yang orang tuanya kapten internet kan bisa dibohongin gitu kan. Ivan Armadi Hasugian, dia waktu di sidang di pengadilan, kakaknya itu kan jadi saksi ya, kakaknya itu katanya pernah dengar ledakan di lantai 2 rumahnya. Sekarang waktu di pengadilan dia baru tahu, oh itu mungkin Ivan lagi latihan bikin bom. Kalau latihan kan trial and error, mungkin meledak pur gitu kan.
Tapi kan di lantai 2 orangnya pendiam, nggak komunikatif gitu kan. Jadi anak-anak yang pendiam, introvert, nggak komunikatif, main internetnya tinggi, aduh rentan itu, harus hati-hati gitu kan. Ya temannya yang merangkul, gurunya yang merangkul, orang tuanya yang merangkul gitu kan, biar komunikatif, biar ada teman dan sebagainya. Ya. Atau yang atas nih, duo Siska, namanya Dita Siska Milenia, masih SMA. Siska Nur Aziza itu mahasiswa perempuan, tiba-tiba menyerang Makobrimob pakai pisau. Setelah diinvestigasi, mereka itu terindikasi pro-ISIS. Jadi Siska Milenia dan Siska Nur Aziza ini, dia itu idolanya Aman Abdurrahman. Aman Abdurrahman itu pentolan ISIS di Indonesia. Sekarang di penjara di Nusa Kambangan, nggak tahu nunggu vonis atau sudah divonis hukuman mati, nunggu hukuman matinya. Pro-ISIS. Atau jalannya, emang tahu Aman Abdurrahman dari mana? Dari internet. Jadi belajar agama di internet. Yang lucu, ini yang lucu ya. Kamu nih, Dita Siska Milenia yang masih SMA ini, itu hobinya main drum. Sebelum hijrah dan ketemunya ekstremis. Hijrah itu baik-baik aja, tapi ketemu ekstremisnya nggak boleh. Sebelum ketemu ekstremis dulu, itu hobinya main drum. Ya perempuan berjilbab main drum kan ya gaul lah. Syar'i dan gaul. Bagaimana mungkin perempuan yang hobinya main drum ya tiba-tiba menjadi ekstremis gara-gara internet. Oleh karena itu harus hati-hati. Ini adalah contoh. Ya. Nah ini terakhir nih, sama satu lagi ini ya. Jadi memang internet sangat memudahkan dan meminimalisir resiko dalam proses perekrutan dan aktivisme kelompok ekstremis. Sekarang itu ada istilahnya online amanu hajaru jahadu. Jadi dalam teori gerakan sosial, pola rekrutmen kelompok ekstremis itu menggunakan fase amanu hajaru jahadu. Amanu dari kata iman, hajaru dari kata hijrah, jahadu dari kata jihad. Zaman dulu belum ada internet, sebelum tahun 2000 itu namanya offline. Ya, di fase amanu. Orang-orang di masjid, di musola Kahuripan Bogor, kebetulan saya di Bogor ini, itu nggak ada yang nyangka kalau Saifuddin Zuhri yang ngisi pengajian itu adalah perekrut teroris. Kenapa? Karena waktu ceramah di musola komplek Kahuripan Bogor, Saifuddin Zuhri itu masih di tahap aman, dulu belum ada internet. Dia masih cari mangsa. Jadi temanya ya masih misalnya apa ayuhal muslimun gitu kan. Mari kita meningkatkan iman dan takwa dan sebagainya. Fine-fine aja, orang enggak tahu. Tapi di situ dia sedang cari mangsa. Dan disitulah kemudian dia ketemu namanya Dhani Dwi Permana. Dia SMA Bogor swasta, 17 tahun, sudah lulus tapi ijazahnya belum diambil karena belum lunas. Zaman dulu ini sudah ada internet sih, belum terlalu masif ya. Bapak ibunya bercerai, ibunya di Kalimantan, bapaknya sibuk. Kebetulan bapaknya itu satpam tapi di penjara, dia itu sedang galau. Kerekrutlah sama Saifuddin Zuhri. Orang musola Kahuripan gak ada yang tahu karena fase aman. Di fase hajaru, Saif apa? Dhani Dwi Permana di brainwashing sama Saifuddin Zuhri. Di brainwashingnya di musola Kahuripan enggak. Hajarunya di musola Kahuripan enggak. Di gunung salah. Kenapa di gunung salah? Biar nggak ketahuan, biar fokus dan sebagainya. Kenapa? Nanti hijrah dan baiat itu juga hajar. Hajar itu ya diplesetin hijrah jadi hajar. Ya, kelompok ekstremis kalau sudah hijrah itu menghajar. Muhammadiyah sesat, NU sesat, Persis sesat, PUI sesat. Bayangkan kalau mengejar seperti di fase amanu di musola Kahuripan, digebukin orang satu komplek. Dhani Dwi Permana di hijrah
di brainwashing, cuci otak di Gunung Salak. Zaman dulu belum pakai internet. Habis itu fase jahadu, diminta jadi pengantin seperti dibilang Ustadz Zen. Ya. Dani Dwi Permana akhirnya dengan yang masih SMA baru mau lulus dengan Dani dan dengan Nana Ikhwan Maulana, bisa di googling itu kalau nggak percaya, ngebom berdua masih remaja, ngebom JW Marriott, ngebom hotel JW Marriott tahun 2008-2009, internet belum masif loh. Karena itu adalah offline Amanu Hajaru Jahadu, internet belum masif. Amanunya di Musola Kauripan, Hajarunya dulu di Gunung Salak, Jahadunya baru di ya latihan bikin di rumah sendiri, kemudian ngebom JW Marriott. Sekarang ada internet, nggak usah kayak gitu, repot. Lama waktunya, ngapain harus ke Musola Kauripan, kan harus kenal takmir musolanya. Hajaru harus ke Gunung Sindur, gitu kan, Gunung Salak susah malam-malam gitu kan, banyak nyamuk gitu kan. Sekarang tinggal di tempat tidur bisa online Amanu Hajaru Jahadu, pakai grup WA gitu kan. Grup Amanu, satu grup WA ini 100 siswa, saya kirimi ceramah-ceramah iman dan takwa aja. Oke. Habis itu saya selipin hoax. Dari respon hoax itu kelihatan mana yang giroh tapi ngabur, mana yang kritis, mana yang ini dan sebagainya. 100 orang di grup Amanu, sudah saya edit ini ada 15 orang nih yang kira-kira potensial. Saya grup Amanu nggak saya bubarkan, biarin. Saya bikin grup lagi, grup Hajaru. 15 orang yang sudah kelihatannya ini potensial. Di grup Hajaru, saya brainwashing dan sebagainya, tambah ekstrim hajar, NUH ini. Selain kelompoknya kafir. Kalau sudah mantap nanti bayat online. Sambil di tempat tidur, saya perekrutnya sambil tiduran, yang direkrut juga di kamar, biar nggak ketahuan orang tua. Nanti jahat itu juga gitu, bikin bom. Kalau sudah mantap, 15 orang ini yang sanggup jadi pengantin cuma 5 orang aja, yang 10 ragu-ragu, masih mikir pacarnya, masih pengen jadi cita-cita jadi guru bahasa Arab dan sebagainya. Yang mantap 5. Oke, 5 orang saya bikinin grup Jahadu. Saya kasih link tutorial bikin bom panci, saya kasih strategi nanti kalau mau ngebom Uniga. Kelar lah. Nggak ada yang tahu, wong di kamar di internet. Nggak usah ke Musola Kauripan, nggak usah ke Gunung Salak. Resiko bocornya itu juga sedikit karena internet itu compressing space and time, mengkompres waktu dan tempat, termasuk Amanu Hajaru Jahadu. Oleh karena itu teman-teman benar-benar hati-hati. Sekarang itu radikalisasi online, ya bisa 3 hari 4 hari nggak ada orang tua yang tuh di kamar aja ya, jangan keluar gitu kan. Kita diskusinya malam gitu kan. Kita nanti bayatnya malam online gitu kan. Tirukan saya Gimadul Iman gitu kan. Bayatuka fis samai wa ta'ah gitu kan. Kan doktrinnya samai wa ta'ah. Kalau kita masuk kelompok ekstremis cuma boleh dengerin sama patuh. Nggak boleh tanya ini itu dan sebagainya, apalagi kritis, nggak dipilih. Nah itu harus Nah terakhir banget ini. Bentar ya, ini contoh-contoh nanti bisa dilihat. Nah ini dia, kenapa pemuda jadi target? Yang pertama, krisis identitas usia remaja, peralihan dari anak-anak dewasa. Ini kesimpulan Pak ya. Kemudian yang kedua, gerak semangatnya tinggi, bagus, newborn muslim, tapi hati. Kalau ketemu ekstremis, soalnya jangan belajar di Google. Kemudian pengetahuan agama kurang, terutama yang dari SMA dan universitas atau dari SMA umum misalnya. Tadi jelaskan Zen, ketemu teroris dikasih Quran hadis, nggak tahu asbabun nuzul, asbabul wurud, manut aja. Apalagi diprovokasi. Oleh karena itu, saran saya ya, teman-teman yang kebetulan SMA umum belajar agama, dari kecil belajar agama. Dari kecil belajar agama. Kalau misalnya belajar agama susah ya dikit-dikit nggak apa-apa. Tapi selain belajar agama, yang lebih penting itu adalah identitas keagamaan.
Ya, jadi gini, di dalam Islam itu ada aliran, kan ada istilahnya madhab, manhaj, bahkan istilahnya haroki, gerakan. Jadi ada madhab, manhaj, haroki, gerakan sebagainya. Kalau teman-teman menurut saya punya identitas, misalnya saya dari kecil, oh Suratno itu NU. Jadi begitu ketemu yang aneh-aneh, gue nggak mempan. Identitas keagamaan. Oh misalnya siapa tadi, ini gue Muhammadiyah, gitu kan. Ketemu yang lain enggak. Kenapa Muhammadiyah ya? Bapak ibu gue Muhammadiyah, gitu kan. Atau ya bapak ibunya bukan Muhammadiyah. Gue senang sama Muhammadiyah, gitu kan. Gue Persis, gue PUI. Jadi teman-teman, selain belajar agama juga punya identitas. Ya orang bilang Islam, nggak ada yang lain. Betul, tapi dalam prakteknya ada madhab, ada manhaj, ada haroki. Masalahnya haroki itu termasuk haroki ekstremis. Kalau kita punya Islam, ya, I'm a Muslim, ya, totally. Tapi Muslim yang bagaimana? Ya, gue Muslim NU. Gitu kan. Tidak cukup Islam ya Islam gitu. Kalau Islam teroris gimana? Dimanipulasi haroki namanya ya, sosiologis ya. Ajaran Islam sih menurut saya mulia semua. Apa? Menurunkan untuk Islam rahmatan lil alamin gitu kan. Apalagi juga yang moderat itu tadi Ustaz Den, makanya nikah jangan nabung umatan wasaton. Wasatia artinya nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Jangan ekstrim seperti teroris, tapi jangan ekstrim yang sekuler misalnya, apalagi ateis. Alhamdulillah semua alhamdulillah. Nah itu ya. Nah, yang terakhir juga karena anak muda remaja itu internet friendly ya, from collective to connective action. Kalau kolektif maksudnya dulu belum ada internet, tadi amanu hajaru jahadu itu kolektif. Harus ketemu di masalah kahuripan, harus kumpul bareng di Gunung Salak dan sebagainya. Sekarang konektif aja, ketemunya di internet, lebih aman dari polisi, dari orang tua, dari yang lain. Tapi ya dari perspektif kita lebih bahaya. Saya kira begitu, nanti bisa dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kita sesi pertama sampai 10.15 Ustaz Jen. Jadi kita punya 15 menit untuk tanya jawab. Karena kita tadi mulainya jam 8, tapi kan 15 menit untuk Indonesia Raya dan pembukaan. Ya. Jadi kita masih punya waktu 15 menit untuk sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Gimana Mbak Butri? Ada pertanyaan nggak di forum chat? Ada itu Pak. Ada tuh Pak. Bisa Ustaz Zen dulu yang jawab. Silakan Pak Zen. Ada. Silakan Saya Ustaz Zen dijawab. Atau bisa dibacakan Butri atau Ustaz Zen jawab dulu kalau memang sudah lihat pertanyaannya. Silakan. Begini Mas Suratno, sebagian pertanyaan ini sudah saya jawab by chat. Barangkali ada yang adik-adik mau bertanya langsung, kita persilahkan buat saya begitu. Oke, ini ada pertanyaan dari Sri Utami Man1 Garut. Apa faktor yang membuat orang radikal? Ini ya. Maaf, saya share lagi deh. Pertanyaan Mbak Sri Utami tadi belum saya jelaskan. Kita bentar ya. Oh nggak mau ya? Nggak mau pindah? Ininya kenapa ya, Putri? Bisa jadi jaringannya Pak Suratno. Nggak stabil mungkin Pak jaringannya. Oke ya, jadi Mbak Sri Utami, kenapa orang bisa jadi teroris? Itu kalau dalam studi terorisme ada istilahnya teori 3N. Teori 3N. Yang pertama itu adalah naratif bahasa Inggrisnya ya. Naratif, narasi tahu lah kalau belajar bahasa Indonesia ya. Naratif. Jadi orang bisa jadi teroris karena mereka bisa dapat legitimasi
ideologi. Kalau teroris Islam, mereka membajak Al-Quran dan memanipulasi Al-Quran dan hadis. Itu namanya narasi. Kan jadi mantap. Akhi, kita jadi teroris ini sesuai anjuran Quran dan hadis. Kan mantap. Padahal itu manipulatif. Yang ateis, ideologinya dari The Great Replacement, dari novel. Yang Kristen, yang Buddha, apa namanya, Biksu Aksin Wiratu dari ajaran manipulasi. Buddha jelas nggak mengajarkan teror, tapi memanipulasi ajaran Buddha. Jadi yang pertama narasi, karena teroris itu memanipulasi ajaran agama atau ajaran non-agama yang ateis untuk ideologi mereka. Jadi ada ideologi gitu kan. Diiming-imingi surga, itu ideologi. Jihad fisabilillah, mati syahid, gitu. Itu ideologi. Padahal dimanipulasi. Tadi sudah dijelaskan Ustaz Zen, bagus itu tentang jihad yang benar, tujuan benar, cara benar, gitu kan. Apalagi jihad itu apa? Yang apa? Baghdul Juhdi, pokoknya itulah. Ya kan? Itu. Yang pertama teori 3N itu narasi. Ada ideologi yang jadi kita merasa benar dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kenapa orang jadi teroris itu ada istilahnya need. Need itu kebutuhan. Ya, need itu kebutuhan. Kebutuhan apa? Ada yang kebutuhan ekonomi. Jangan dikira orang-orang yang hijrah ke Irak, Syria ada yang ya jihad-jihad, tapi tujuan utamanya cari duit. Dulu ISIS itu ngiming-ngimingin kalau mau hijrah ke Irak dan Syria ikut ISIS, kita gaji 10 juta per bulan. Ada tukang bakso Malang, dari Malang, dia kebetulan kalau jualan bakso sebulan ya 1,5 sampai 2 juta. Diiming-imingi ikut ISIS, gajinya 10 juta per bulan. Dikasih tahu, enggak perang enggak gitu. Masak di dapur umum gitu kan. Bikin bakso, sop dan sebagainya. Kan banyak orang Indonesia juga, orang Malaysia yang suka bakso di ISIS gitu kan. Digaji 10 juta, berangkatlah dia. Awalnya digaji 10 juta, lama-lama ISIS bangkrut, enggak dikasih. Lama-lama dikasihnya cuma 800.000 lah. Dia kecewa. Zaman dulu dia ISIS awal. Akhirnya karena kecewa, ini bohong ternyata katanya dikasih 10 juta. Oh cuma dikasih nyampe 1 juta, mending gue jualan aja di Malang. Bakso Malang gitu kan. Dapatnya 1,5-2 juta tapi aman. Di ISIS walaupun masak di dapur umum, ya tiap hari dengar dar der dor. Bom-boman sama sekutu kan, ngeri lah gitu kan. Dia bisa pulang, alhamdulillah. Kalau yang ISIS terakhir, kalau yang mau pulang dipenggal kepalanya sama ISIS. Jadi Abdul Aziz, penjual bakso Malang itu beruntung masih bisa pulang ke Indonesia. Pulang ke Indonesia ditangkap polisi. Karena ISIS kan terorisme internasional, nggak boleh. Di pengadilan, jadi kenapa kita tahu seperti itu? Di pengadilan kan ada BAP. Dia cerita begitu, gitu kan. Masih beruntung dia bisa pulang. Ya akhirnya dihukum beberapa bulan lah. Karena dia ikutan. Jadi faktor kedua yang tadi N itu need, salah satunya ekonomi. Orang miskin itu bisa terjerumus ke hal-hal yang buruk. Kalau di pesantren yang fakru ayyakuna kufron. Gitu kan? Harus hati-hati gitu kan. Seperti Abdul Aziz ikut ISIS gara-gara fakir menjadi kufron. Motif ekonomi. Ada juga need yang kedua. Need itu misalnya motif politik. Gue ingin negara Islam. Ganti Indonesia itu Pancasila dengan khilafah Islamiyah gitu kan. Atau daulah Islamiyah versi ISIS gitu kan. Ada juga itu politik dan ideologi. Bisa juga, oke nanti kalau ganti negara Islam siapa tahu gue jadi
pejabat gitu kan, nggak cuma jadi dosen, kan motif politik. Dan motif-motif yang lain itu macam-macam. Ada juga yang motif bodoh gitu kan. Misalnya bodoh kebetulan dibohongin gitu kan. Ada itu. Jadi gini, ada dulu misalnya Ali Imron itu awalnya itu cuma pengen sekolah di Timur Tengah kayak Ustadz Z gitu kan. Ada teroris awalnya dia pengen kuliah di Timur Tengah nih menimba agama Islam gitu kan. Kebetulan ada ekstremis, ya bukan dikasih beasiswa ya. Sini mau nggak lewat saya? Ternyata dikirim ke kelompok teroris di sana gitu kan. Ada juga itu macam-macam. Tapi bahwa ada yang naratif, yang kedua need, yang ketiga itu network, jaringan. Kita jadi teroris yang ngajak kita atau kita ingin ya. Jaringan dalam tadi itu macam-macam. Ada jaringan guru dan murid. Misalnya Bu Neneng atau isi siswanya satu Garut gitu kan. Ayo bisa jaringan Rofadah Sofi misalnya fisabilillah gitu kan. Misalnya gue idolanya Ustadz Zainul. Tadinya Ustadz Zainul penyanyi dangdut. Gitu kan. Gue ngefan banget Ustadz Zainul tuh goyangannya keren gitu kan. Kayak BTS gitu kan. Tapi ini versi dangdut. Ternyata Ustadz Zainul hijrah. Pro ISIS gitu kan. Ya kalau hijrah bagus. Tapi kalau hijrah pro ISIS. Karena saya fansnya Ustadz Zainul. Saya ikut hijrah juga. Ikut pro ISIS itu ada gitu kan. Atau oke lah Ustadz Zainul bukan penyanyi dangdut. Kayak misalnya Siska dan Dita, duo Siska. Ya, dia idol fan. Jadi fansnya Aman Abdul Rahman. Jadi gitu. Yang lebih ngeri lagi ada jaringan namanya online network. Jaringan online. Jaringan online itu nggak harus ketemu orang. Saya main internet, ketemu di Google, di YouTube, link tes teroris, kan nggak ada jaringan orang. Saya baca, oh ini bagus, oh ini dan sebagainya. Itu namanya online network. Online network hasilnya online radikalisasi. Seperti Ivan Hasugian. Ivan Hasugian yang SMA Negeri 4 Medan, dia nggak punya guru, nggak gurunya internet, nggak punya jaringan, enggak. Mau ngebom gereja sendiri aja, gitu loh. Online network. Kalau dalam studi terorisme itu istilahnya lone wolf. Lone wolf. Lone itu sendiri, wolf itu singa. Jadi kayak singa sendiri. Kalau dulu misalnya yang tadi saya ceritakan ngebom TW Marriott kan dari Dwi Permana ngebom sama Nana Ivan Maulana kelompok. Dia juga direkrut sama Ustadz Saifuddin Zukri, ya, Jamaah Islamiyah. Itu namanya ada network kelompok. Ini network online, ya. Network online itu nggak ada teman, nggak ada ini, nemu aja di internet. Namanya radikalisasi online. Nanti begitu ngebom, kalau dalam studi teroris namanya lone wolf. Teroris yang nggak punya teman, teroris sendiri. Kalau teman-teman ingat, Ivan Hasugian tadi lone wolf. Kalau yang di bom Makassar itu kan suami istri. Namanya Lukman Hakim sama Syafitri. Kalau yang di bom Makassar dia bukan lone wolf. Dia katanya punya jaringan Jamaah Ansarud Daulah, JAD. Pro ISIS itu di Indonesia.
Ya. Tapi kalau yang di teror di Mabes Polri, adik-adik ingat namanya itu siapa? Ada yang ingat namanya? Ustaz Zain yang dari siapa? Yang di Mabes Polri kemarin, yang mahasiswa semester 5. Apa? Aduh, saya lupa. Perempuan itu kemungkinan dia lone wolf, terradikalisasi online, dan dia mau nembak polisi apa-apa sendiri, nggak ada teman, nggak ada itu. Jadi bayangkan sekarang gara-gara ada internet, jaringan itu bisa dipersempit, nggak perlu teman, nggak perlu ini, bisa terradikalisasi online. Oleh karena itu teman-teman harus hati-hati. Pertama harus membentengi diri, kedua harus care sama temennya. Kalau ada temennya yang aneh-aneh, gue nih guru ngaji nih bagus, guru ngajinya gimana di internet gitu kan. Ya ternyata ISIS. Laporin guru ngajinya deh, misalnya Darul Arkom kan banyak Ustadz Muhammadiyah, pasti tahu itu mengidentifikasi, oh ini bahaya. Gitu kan. Al-Musadadiyah laporin ke ininya. Gitu kan. Kalau SMA 1 Garut laporin ke Bu Neneng. Gitu kan. Tahu lah itu. Jadi yang pertama membentengi diri, yang kedua care dengan yang lain. Kenapa? Yaitu karena anak-anak yang introvert, pemalu, enggak kritis, apalagi sukanya main game online sendiri, pokoknya penyendiri, itu rentan. Terhadap anak-anak seperti itu, jangan kita biarkan. Kita rangkul, kita ajak berteman, komunikasi gitu. Apalagi kalau udah ada tanda-tanda terpapar ekstremisme. Jadi yang pertama itu membentengi diri, yang kedua care dengan yang lain. Nah, yang ketiga ini terakhir udah 10-15. Yang ketiga, teman-teman itu kan semua pegang sosmed. Ya bolehlah sosmed posting makanan gitu kan. Gue lagi di ini nih pesta sambal cibiuk gitu kan. Mukbang jangan ya, hati-hati gitu kan. Sambal cibiuk satu baskom dihabisin gitu ya, nggak sehat. Gitu. Itu internet nggak sehat. Misalnya posting di IG sambil cibiuk boleh lah. Pokoknya yang netral itu boleh. Tapi juga kita harus mengisi sosial media, internet, Facebook, Instagram, YouTube dengan hal yang positif. Termasuk kampanye internet sehat dan anti ekstremisme. Jadi kita berinternet itu ya insya Allah dapat pahala gitu kan. Kenapa? Karena kita menyebar kebaikan. Mengajak orang internet sehat, jangan pornografi, mengajak orang hati-hati ekstremisme. Kalau di NU, internet tanya manfaat dan berkah, gitu kan. Jadi beli pulsa kuota itu menjadi manfaat dan berkah. Allahumma amin. Saya kira begitu, Putri, Sajen ya, kita tutup ya. Saya tambah sedikit. Hah? Ada closing, Sajen? Bagian ini sudah saya jawab sih. Cuman ini saya akan sedikit saja. Oke, silakan sebelum kita closing. Betul. Ada satu pertanyaan, sebagian pertanyaan adik-adik semua sudah saya jawab via chat. Ini ada satu, ada dua nih yang paling tidak perlu saya headlight. Pertama ada pertanyaan terkait narkolema, Mas. Narkoba lewat mata. Ini tadi ada yang nanya itu. Bagaimana mengatasi narkoba lewat mata dalam hal ini adalah bisa tontonan porno dan seterusnya. Itu sebenarnya jawabannya adalah bisa mengacu kepada kata mutiara bahasa Arab. Ada yang mengatakan al-farahu mufsidun. Si kekosongan itu merusak. Ya. Jadi kalau kalian kosong, nganggur, kayak gitu, itu bisa merusak, bisa terpengaruh apapun. Ya. Padahal yang bermanfaat kan banyak, ya. Kayak di internet banyak yang bermanfaat. Pilihlah yang bermanfaat. Games, ada banyak pilihan games, ya kan? Kalau kalian suka games, jangan sekedar main game sebenarnya. Mulailah berpikir bagaimana membuat games. Nah, itu jauh lebih bagus. Jadi berpikirannya jauh lebih maju ke sana. Kalian pilihlah, kalian perlu mempunyai hobi, ya. Mempunyai hobi itu bagus. Sehingga kalian tidak mudah untuk mengikuti kemana-mana. Seandainya kalian menyukai hal-hal sifatnya agama, maka apa yang tadi diungkapkan oleh Pak Suratno jadi penting.
pastikan kalian belajar agama kepada orang yang jalur keilmuan organisasinya jelas ya. Misalnya kalau kalian berasal dari keluarga NU dan Muhammadiyah, ikutlah jalur itu. Kalau tidak, ya tadi kalian pastikan ini dua ormas yang sudah jelas juntrungannya. Mereka cinta tanah air, mereka memperjuangkan Indonesia merdeka dari awal. Nah, itu jauh lebih aman untuk kalian ikuti. Itu. Jadi tadi ya, untuk mengatasi ini yang paling simpel adalah jangan sampai kalian kosong, nganggur, nggak jelas. Itu salah satu caranya. Bagaimana caranya? Kalian harus memiliki hobi yang positif. Kalau kalian suka game, mainlah game yang bermanfaat. Kalau bisa, buatlah game semacam itu. Nah, terkait dengan tadi ada satu pertanyaan yang belum saya jawab nih dari Reginda Naila. Apa identitas? Kalau untuk mengidentifikasi teman kita yang sudah kena radikalisme atau tidak, ini saya kasih screen sebentar doang. Ini untuk mengidentifikasi ya. Muslim ekstremis itu bisa dilihat kalau dia cara pandangnya formalistik, tekstualistik seperti yang tadi. Semua yang penting sudah formal, ayo sholat apa gitu, tapi tidak tahu, tidak mengajarkan tentang sisi-sisi yang lebih hakiki dari sholat. Misalnya gitu ya, oh sholat itu intinya apa? Menjadikan kita orang baik. Teks Al-Quran saja, hadis saja tidak cukup, kita perlu tahu latar belakangnya dan kondisi kekinian cocok atau tidak. Kalau orang mengajak kalian ke hal-hal yang sifatnya formalistik, tekstualistik, nah itu sudah indikasi menuju ekstrim. Kedua, membenci yang lain, membenci sesama muslim, membenci non-muslim, itu juga ajaran-ajaran yang mengarah ke ekstremisme. Padahal Islam mengajari kita mencintai sama muslim, mencintai non-muslim, mencintai binatang, mencintai tumbuhan, mencintai semuanya, semacam itu. Ya. Kemudian kalau kalian diajari untuk tidak mencintai Indonesia, tidak mau hormat kepada merah putih, tidak mau menyanyikan Indonesia Raya, nah itu sudah mulai indikasi ke ekstrim-ekstrim. Nah, padahal Islam mengajarkan kita cinta tanah air. Rasulullah itu cinta Madinah, cinta Mekah. Nah kita juga seharusnya karena kita tinggal di Indonesia, orang tua kita di Indonesia, kalian belajar di Indonesia, seyogyanya cinta Indonesia. Berorientasi ke masa lalu, mereka ngajakin ke khalifah lah, semacam itu. Itu juga sama, indikasi menuju ekstremisme. Seharusnya Islam itu mengajak ke kekinian dan ke masa depan yang lebih baik, semacam itu. Kemudian ini saya cepat saja ya. Hijrah itu tadi, kalau ada yang mengajakkan hijrah, tapi ngumpul saja, cuma hanya berganti pakaian, ngumpul dengan sesama muslim, modelnya sama, itu bukan hijrah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu apa? Menuju ke masyarakat yang berbineka tunggal ika. Seperti Indonesia ini, Rasulullah di Madinah itu ada Yahudi, ada Nasrani, ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor, semuanya menyatu, hidup bersama di Madinah, mencintai Madinah, menjaga Madinah, punya hak dan kewajiban sama. Nah, itu berhijrah itu menuju ke kondisi yang toleran, bukan yang intoleran. Kalau kemudian kalian ketemu orang juga mengajak kalian jihadnya untuk perang, bom bunuh diri, itu juga ekstrim. Sebaliknya, jihad itu apa? Seperti yang tadi saya bilang, bersungguh-sungguh melakukan kebaikan dengan tujuan baik dan cara baik. Nah ini nih, untuk melawan ekstremisme ada 5. Ya. Jadilah muslim yang moderat. Artinya apa? Jangan mudah untuk melarang-larang, terlalu semuanya dilarang, haram semuanya, itu juga nggak benar. Semuanya boleh juga nggak benar. Tengah-tengah. Nah itu perlu ilmu itu. Perlu belajar fikih yang benar. Ada mubah, ada makruh, ada sunnah, ada wajib, ada haram. Itu perlu ilmu. Islam itu rasalah kasih bagi semua seperti yang saya tadi bilang. Rasulullah, Islam, Al-Quran itu mengajarkan kita tidak hanya mencintai keluarga, diri sendiri juga harus dicintai. Keluarga dicintai, lingkungan dicintai. Kemudian muslim, non-muslim, binatang, hatta binatang, tumbuhan harus disayangi. Risalah kasih untuk semata, rahmatan lil alamin. Islam benarkan cinta tanah air seperti yang tadi saya bilang. Hijrah itu menuju ke kondisi yang heterogen, yang toleran seperti di Indonesia. Ada Sunda, saya orang Jawa, ya kan? Mas Suratno orang Jawa, kalian orang Sunda. Kita hidup bareng-bareng. Jangan ada bully-bulian berdasarkan sara, ya.
karena kita hidup bersama. Nah, itu kemudian jihad itu sungguh-sungguh menggapai kebaikan dengan cara yang baik. Itu kalian belajar sungguh-sungguh, bentar lagi kalian lulus, kemudian nanti menjadi mahasiswa yang baik, ada yang mau jadi polisi yang baik dengan cara yang baik, itu semua adalah jihad. Nah, ini pesan saya yang terakhir, bahwa kalian sebenarnya bisa berjihad dengan menjadi yang terbaik sebagaimana yang kalian inginkan. Jalani hobi kalian, pilih hobi yang terbaik, itu bisa mengantisipasi kalian menjadi ekstremis. Itu saja Mas Suratno. Ya, terima kasih Ustaz Zen. Saya kira sesi 1 sudah kelar. 10.25 saya kembalikan ke Putri. Silakan Putri. Baik, terima kasih Pak Suratno dan Pak Zen ya atas materinya, sangat menarik sekali. Ini sesi 1 berakhir, teman-teman semua dan para pendamping ya. Mohon untuk tetap standby, jangan pergi, leave dari Zoom ini. Nanti teman-teman dipersilakan untuk istirahat, mungkin yang mau ke toilet dulu boleh ya. 5 menit saja kita akan break, lalu kita akan masuk sesi kedua nanti yang akan dipandu oleh Bapak Suratno. Ya, silakan yang mau ke toilet dulu, ingat 5 menit kita akan kembali lagi ya. Terima kasih. Atau mau minum-minum. Ya, minum-minum. Camilan, peregangan biar nggak bete duduk ya. Silakan.